Pernahkah kamu melihat rekan kerja yang selalu terlambat, lalu heran kenapa dia tidak pernah dipromosikan? Atau teman yang menghabiskan uangnya untuk kopi mahal setiap hari, tapi mengeluh tidak bisa menabung untuk liburan? Mereka tampak terkejut dengan hasil dari tindakan mereka sendiri, seolah-olah nasib buruk menimpa mereka secara acak, padahal polanya sangat jelas. Di sisi lain ada orang-orang yang sepertinya bisa meramal masa depan. Mereka memilih untuk tidak makan makanan cepat saji malam ini karena tahu besok pagi akan terasa lesu. Mereka menolak ajakan nonton serial semalaman karena tahu besoknya presentasi mereka akan berantakan. Mereka bukan peramal, mereka hanya menggunakan sesuatu yang disebut kecerdasan sistemik. Ini bukan kecerdasan akademis yang diukur dengan IQ. Ini adalah kemampuan untuk melihat dunia bukan sebagai serangkaian peristiwa acak, melainkan sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Kebanyakan dari kita berpikir secara linear. Sebab akibat, aku menekan tombol, lampu menyala, aku makan, rasa laparku hilang, sederhana dan langsung. Masalahnya, dunia nyata jarang sekali sesederhana itu. Dunia nyata adalah kekacauan yang kompleks. Tindakan kecil bisa memicu efek domino yang tidak terduga. Inilah the pain point, kita terjebak dalam siklus. Kita memadamkan api kecil hari ini dengan solusi cepat. Tanpa sadar, kita menumpuk bahan bakar untuk kebakaran yang lebih besar besok. Contohnya, merasa stres karena pekerjaan. Solusi cepat, makan es krim 1 liter sambil nonton TV. Konsekuensi langsung. Tapi apa konsekuensi tingkat kedua? Gula darah anjlok, tidur tidak nyenyak, bangun lebih lelah, performa kerja menurun, dan stres semakin parah. Selamat datang di lingkaran setan. Ini terjadi karena otak kita secara biologis terprogram untuk memilih kepuasan instan. Fenomena ini disebut hyperbolic discounting. Sebuah marshmallow sekarang terasa jauh lebih berharga daripada 2 marshmallow 1 jam lagi. Otak primitif kita tidak peduli dengan rencana pensiunmu. Ia hanya ingin selamat hari ini. Kecerdasan sistemik adalah kemampuan korteks prefrontalmu, bagian otak yang lebih berevolusi, untuk menampar otak primitifmu dan berkata, tunggu sebentar, mari kita pikirkan ini. Ini adalah tentang second order thinking atau berpikir tingkat kedua. Berpikir tingkat pertama berkata, aku mau kue, rasanya enak. Berpikir tingkat kedua bertanya, dan lalu apa? Aku makan kue, lalu gula darahku naik, lalu aku merasa mengantuk. Lalu pekerjaanku tidak selesai, lalu bosku marah, lalu aku stres, lalu aku mau kue lagi. Lihat, satu keputusan kecil membuka sebuah peta konsekuensi yang rumit. Orang dengan kecerdasan sistemik melihat peta ini. Orang lain hanya melihat kuenya. Mari kita ambil contoh lain di tempat kerja. Manajer A melihat produktivitas tim menurun, solusi cepat, berpikir tingkat pertama. Wajibkan laporan harian yang detail, awasi semua orang. Hasil jangka pendek, produktivitas mungkin sedikit naik karena semua orang takut. Tapi, lalu apa? Konsekuensi tingkat kedua, tim merasa tidak dipercaya, kreativitas mati. Waktu terbuang untuk menulis laporan, bukan bekerja. Karyawan terbaik mulai mencari pekerjaan lain. Produktivitas jangka panjang anjlok. Manajer B dengan kecerdasan sistemik akan bertanya, mengapa produktivitas menurun? Dia melihat sistemnya. Mungkin karena software baru yang lambat, atau ada konflik internal, atau beban kerja yang tidak realistis. Dia tidak mengobati gejalanya, dia mencari penyebab akarnya. Solusinya mungkin lebih lambat, memperbaiki software, mediasi konflik, tapi hasilnya permanen dan positif. Dia tidak memenangkan pertempuran kecil hari ini, tapi memenangkan perang jangka panjang. Jadi, bagaimana cara melatih otot kecerdasan sistemik ini? Ini bukan bakat, ini adalah skill. Dan seperti skill lainnya, ia bisa dilatih. Langkah pertama, selalu tanyakan, dan lalu apa? Jadikan ini kebiasaan. Sebelum mengambil keputusan, besar atau kecil, paksakan dirimu untuk memikirkan setidaknya 3 langkah konsekuensi ke depan. Mau beli gadget terbaru? Oke. Dan lalu apa? Uang tabungan berkurang. Lalu apa? Jika ada keadaan darurat, kamu tidak siap. Lalu apa? Kamu terpaksa berutang. Ini melatih otakmu melihat jalan di depan, bukan hanya langkah pertama. Langkah kedua, identifikasi lingkaran umpan balik feedback loops. Dalam hidup, banyak hal tidak bergerak lurus, tapi berputar dalam siklus. Ada reinforcing loops, di mana tindakan memperkuat dirinya sendiri, seperti bola salju. Berolahraga membuatmu lebih energik, yang membuatmu lebih ingin berolahraga. Ini siklus positif. Hutang kartu kredit juga reinforcing loop. Bunga menambah hutang yang menambah bunga. Siklus negatif. Lalu ada balancing loops yang menjaga stabilitas. Seperti termostat. Saat lapar, kamu makan. Saat kenyang, kamu berhenti. Sistem ini menyeimbangkan dirinya sendiri. Dengan mengenali siklus ini dalam hidupmu, di keuangan, kesehatan, hubungan, kamu bisa memperkuat yang positif dan memutus yang negatif. Langkah ketiga, zoom out atau lihat dari jauh. Seringkali kita terlalu fokus pada satu pohon sampai tidak bisa melihat hutannya.
ambil langkah mundur. Jika kamu bertengkar dengan pasanganmu soal piring kotor, masalahnya mungkin bukan piringnya, zoom out. Mungkin ini soal rasa tidak dihargai atau stres dari pekerjaan yang tumpah ke rumah. Piring kotor hanyalah gejala. Langkah keempat, berpikir dalam rentang waktu. Sebelum membuat keputusan, tanyakan apa dampaknya dalam 10 menit, 10 bulan, dan makan donat enak dalam 10 menit. Mungkin menambah berat badan dalam 10 bulan, bisa berkontribusi pada diabetes dalam 10 tahun. Perspektif ini mengubah cara kita menilai sebuah tindakan. Menguasai kecerdasan sistemik tidak akan membuat hidupmu bebas masalah, itu ilusi. Tapi ini akan mengubah kualitas masalah yang kamu hadapi. Kamu tidak lagi akan terjebak dalam lingkaran setan yang sama, memadamkan api yang sama setiap hari. Kamu akan mulai berurusan dengan masalah yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih berarti masalah tentang pertumbuhan. Ini adalah pergeseran dari menjadi korban keadaan menjadi arsitek kehidupanmu. Dari sekadar bereaksi terhadap apa yang terjadi, menjadi proaktif membentuk apa yang akan terjadi. Jadi, lain kali kamu dihadapkan pada sebuah pilihan, berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, bukan hanya apa yang aku inginkan sekarang, tapi kemana jalan ini akan membawaku. Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu.